Oke teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel ya, Multi Channel Serang Banten. Sekarang saya kedatangan sebuah kompresor ya, nggak tahu nih katanya mau mati ya. Matinya nggak tahu kenapa, saya juga belum tahu. Sebelum saya ukur saya belum tahu, belum bisa memastikan apakah mati, apakah macet, apakah konslet gitu ya. Pada intinya saya ukur dulu untuk CSR-nya ya. Untuk C itu common ya, untuk S itu start, dan untuk R itu running gitu. Jadi kita ukur untuk pin tersebut. Kita buka dulu untuk relaynya ya. Buka sebelum upload dibuka, kita buka relaynya dulu. Dan sekarang kita lanjut untuk mengukur pin-pin tersebut ya, CSR ini ya. Ini harus terhubung ya, untuk kompresor seperti ini harus terhubung. Kalau nggak terhubung, intinya dia mati ya. Kita lihat, ini hidup ya, dan ini juga hidup. Untuk ketiga pin itu harus hidup ya, harus hidup. Dan kita nanti ukur ke body ya, ke body jangan sampai hidup. Ini bagus ya, semua pin bagus ini terukur. Dan ke body dia nggak konslet, yang artinya kompresor itu nggak konslet ya. Jadi kumparan tersebut masih terhubung dengan bagus ya. Oke, mungkin langsung kita coba untuk membongkarnya saja karena ini kondisinya macet ya. Tetapi sebelum kita membongkar, kita harus mengetes dulu ya. Ngetes dulu ampernya berapa gitu, sebelum kita membongkar. Karena untuk memastikan ya, saya mengukur untuk memastikan kondisi kompresor itu seperti ini ya. Mengukur dan mencoba melihat ampere ya. Kita siapkan ampernya, tang ampernya ya. Untuk ampere ya, kita lihat dulu untuk ampere. Untuk ya lihat saja ya nanti ya, lihat saja. Nih, lihat di sini ya, ada berapa ampere. Dan hasilnya 4,4 ya ampere ya, 4,3 ampere ya. Yang artinya kompresor ini macet ya, bukan mati dan bukan konslet, tetapi dia macet ya. Setelah ini kita lanjut untuk pembongkaran ya. Tuh, nanti sebentar lagi dia akan mati. Nah, dia mati ya, dia ngejeplak, dia sangat panas karena dia macet ya. Tuh, panas sekali. Overload memutus kalau dia macet ya. Kalau kompresor ini macet, dia overload akan memutus. Oke, kita rapikan dan kita persiapkan untuk membongkarnya. Karena ini sudah, katanya sudah dipukul-pukul, sama saja masih belum bisa ya. Kita cek dulu untuk tahap berikutnya. Kita cek untuk sebelum membongkar, kita cek dulu olinya ya. Oke, sip. Langsung kita cek olinya dulu. Kita buka ventilnya ya, supaya mempercepat pengaliran oli ya. Kita lihat hasil olinya ada berapa mili ataupun ada berapa banyak. Lihat hasil olinya dulu. Nah kan, olinya saja dia ada segini ya. Ini untuk kompresor kulkas 2 pintu tidak mencukupi kalau oli segini ya, tidak mencukupi. Ini sudah kering ya sebetulnya. Untuk tuh lihat ya, untuk kompresor 2 pintu oli segitu itu masih kurang ya. Takaran olinya itu 1 gelas aqua kecil. Oke, langsung kita persiapkan untuk membelahnya. Kita persiapkan gerinda ya. Tahap berikutnya kita membelah kompresor tersebut. Untuk membelahnya jangan sampai bablas ya, ataupun jangan sampai terlalu dalam. Itu kan di situ ada shocknya ya. Jadi shock dalamnya itu jangan sampai kena ya. Kita perkira-kira saja. Jadi seperti ini. Setelah itu baru kita pukul-pukul pakai ya apa saja lah ya. Saya adanya pahat sama palu supaya bisa membuka ini kompresornya ya. Nah, setelah membuka, kita lihat dalamnya pasti kurang oli. Sudah pasti kering. Lihat tuh ya,
Ini sangat macet sekali ya, lihat. Kompresor ini ya, kompresor seperti ini, kondisi seperti ini, kalau nggak dibelah ya, nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin bisa diperbaiki kalau tanpa dibelah. Jadi harus dibelah ya. Karena lihat kondisinya, wah keras sekali ya tuh, tuh, ya. Kering sekali di sini. Di bagian piston ini dia kering ya. Harusnya pakai dipukul-pukul seperti ini ya, dipakai pahat apa sajalah. Yang penting bisa untuk memukul. Tetapi jangan lupa ya dikasih oli dulu. Seperti ini, dilumasi oli bawaannya sedikit aja. Supaya nanti tidak tergores ya untuk piston. Ya. Sambil kita pukul, sambil kita gerak-gerakan ya, supaya bisa memutar lagi ini. Sudah kebaca ya dari awal juga ya. Dari awal pengurasan oli sudah kebaca. Sudah pasti olinya habis ataupun mengurang. Ini sudah bisa muter ya. Sekarang kita langsung untuk mencobanya ya. Kita pasang overload dan relay bawaannya, dan kita coba untuk menghidupkan seperti ini ya. Seperti biasa kita pasang ya untuk kelistrikannya, ke overload dan ke relay. Dan kita jangan lupa ya untuk melihat ini, kita harus melihat ampernya juga ya. Kita pasang tang ampernya. Kita coba. Nah ya kan, jadi seperti itu ya untuk supaya bisa hidup lagi. Dan ini kita tembak-tembakan ya, supaya oli dari sirkulasi pipa ini bisa habis ataupun ya habis ya, supaya nggak kotor oli. Kita tembak-tembakan seperti ini. Pastikan oli ini supaya habis ya, pastikan oli di sirkulasi pipa, karena kalau masih ada olinya dia akan mampet lagi ya, malah ampere semakin tinggi nanti. Untuk ampere dia 0,5 itu sudah normal ya, ampere 0,5 sudah normal. Lihat ya. Dan sip ya, oke. Dan setelah ini tahap berikutnya ya, kita nanti akan mencoba untuk mengelas. Kita lepaskan dulu untuk pengkabelan ataupun listriknya. Kita mengelas seperti ini ya, jangan sampai kebalik. Sekelilingnya kita las menggunakan las listrik ya. Kita las. Pokoknya tutorial ini komplit ya buat teman-teman di sini. Komplit dari awal sampai akhir. Tahap-tahapnya sudah dari awal ya, sudah komplit ya. Jadi tinggal kita mengulang videonya saja kalau masih belum jelas. Kita persiapkan dulu mesin lasnya. Untuk ampernya saya menggunakan ataupun memakai ampere 60 ampere ya. Untuk kawat lasnya saya menggunakan kawat las 1,6 mili ya. Ingat ya. Kita pasang untuk groundnya ataupun negatifnya di sini, di mana saja ya. Kita sesuaikan supaya nanti saat pengelasan ya mudah ya. Jangan sampai kebalik untuk memasang tutupnya ya. Jangan sampai kebalik, dan langsung kita tutup dan tekan saja ya, seperti ini. Kalau nanti kebalik dan susah ya, susah. Oke, kita lanjut untuk mengelasnya ya. Kita untuk miringkan saja untuk kompresornya seperti ini. Kita miringkan, tidak apa-apa ya kalau kompresor seperti ini kita miringkan, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut untuk pengelasan. Untuk pengelasan jangan sampai miring ya. Untuk ininya, kawat lasnya ini kita posisinya lurus dan jangan sampai terputus-putus ya. Usahakan untuk mengelas kompresor jangan sampai terputus-putus seperti ini ya. Usahakan seperti itu ya.
Kita ketok-ketok aja supaya istilahnya keraknya menghilang ya. Pada intinya untuk mengelas kompresor beda dengan mengelas biasa ya. Karena kalau mengelas kompresor jangan sampai ada kebocoran, walaupun satu ukurannya itu satu rambut ya, satu helai rambut, jangan sampai ada yang bocor. Jadi seperti ini, jangan sampai terputus-putus untuk mengelasnya ya. Nah, kalau sampai terputus-putus nanti hasilnya akan tidak bagus ya, karena akan istilahnya menyendul gitu ya, tidak rata, dan hasilnya juga bakalan bolong-bolong ya, bocor kalau sampai terputus-putus. Makanya usahakan dipantang saja untuk kelasnya ya, usahakan jangan sampai mati. Jadi untuk posisi ngelasnya jangan grogi ya, supaya santai saja, dilemaskan saja tangannya. Jadi seperti ini. Kalau kita tangannya dikeraskan, maka nanti lasnya akan terputus-putus. Jadi seperti itu ya, dipantang. Oke. Biasa kita buang lagi untuk kerak-keraknya ya. Tahap berikutnya masih satu baris lagi untuk mengelas. Seperti itu ya. Intinya jangan sampai terputus untuk mengelas kompresor, khususnya kompresor ya. Karena kalau terputus nanti hasilnya akan bolong ataupun hasilnya akan berenjul-berenjul gitu ya. Kalau bahasa saya berenjul-berenjul. Oke, kita dinginkan lagi dan kita lap-lap dulu untuk mendinginkannya. Kompres pakai air biasa saja. Dan kita lepas. Untuk pengelasan kita sudah beres ya. Pastikan jangan sampai ada yang bolong ataupun bocor, walaupun satu helai rambut. Oke, sekarang kita lanjut ke pengetesan kompresor ya. Untuk pengetesan kompresor kita harus menutup pipa tekannya dulu ya. Pipa tekan kita tutup paten seperti ini. Oke, sudah. Dan lanjut pipa hisap yang menuju ke evaporator kita juga harus menutupnya ya. Dipatenkan supaya nanti tidak bocor dan freon akan ada di dalam tabung kompresor, tidak terbuang. Dan seperti biasa pentil kita pasang ya nanti. Nah, kita pasang pentil untuk memasukkan nanti, untuk menyambungkannya ke manifold ya. Saya untuk mengetes tekanan menggunakan freon ya. Jadi seperti itu, kita sambungkan saja. Oke, saya akan melakukan pengisian freonnya ya. Untuk pengisian freon saya menggunakan 100 PSI ya. Untuk tekanan kompresor kulkas khususnya ya, pakai 100 PSI. Karena kompresor kulkas kondisi mati itu 80 PSI ya, kondisi mati. Tetapi kalau untuk kondisi hidupnya dia maksimalnya 20 PSI. Sekarang saya akan mengisi dengan maksimal 100 PSI untuk lebih amannya lagi, untuk memastikan tidak ada kebocoran ya. Seperti ini. Oke, kemungkinan sudah bagus. Kita lanjut untuk pengetesan di air ya. Oke, sudah 100 PSI ya. Sebegini, tidak mengurang lagi, aman ya. Dan kita lihat jalurnya ya. Masih aman, tidak ada kebocoran. Dan pipa tekan aman, yang kita tadi tutup itu ya, yang saya tutup aman, nggak ada kebocoran. Itu untuk pipa tekannya ya, aman juga. Pipa hisap aman, dan pipa yang menuju ke evaporator juga aman ya, nggak ada kebocoran. Tuh lihat ya, nggak ada kebocoran lagi.
Dan sekelilingnya juga aman. Kalau ada kebocoran, dia akan ada gelembung-gelembung air ya. Kalau ada kebocoran, walaupun sedikit pasti ada gelembung air kalau ada kebocoran, tetapi ini hasilnya aman ya. Tuh lihat, nggak ada sedikit pun gelembung air, padahal sudah menggunakan tekanan 100 psi ya. Itu ya hasilnya ya. Kita cek lagi untuk ininya, tekanannya tidak mengurang ya, masih seperti ini, tidak mengurang. Lihat ya. Pada intinya untuk pengetesan jangan sampai ada gelembung air ya. Pastikan tidak ada gelembung air dan pastikan tidak bocor ya. Seperti ini. Kita ulang lagi, kita lihat lagi. Cek ulang supaya memastikan ya betul-betul tidak ada kebocoran untuk tekanan tingginya. Oke, sip. Mantap ya. Untuk tutorialnya seperti ini ya, untuk tutorial komplitnya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikan kompresor ya. Kompresor dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan terima kasih. Salam channel multi channel Serang Banten. Wassalam. Sip.